Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai hama pada beberapa tanaman seperti pada soybean, kedelai, kemudian jagung dan juga padi. Nah, setelah yang kemarin kita sudah banyak belajar mengenai yang pertama histori pestisida, kemudian kita mempelajari mengenai serangga, kemudian belajar mengenai vertebrata hama khususnya tikus, dan sekarang kita belajar mengenai contoh-contoh hama pada beberapa tanaman. Oke ya, yang di sebelah slide yang pertama ini adalah ulat. Ulat ini masuk ke Indonesia baru tahun 2019 dan ini disebut dengan hama invasif. Hama yang aslinya bukan berasal dari Indonesia, melainkan dia datang dari luar negeri dan dia menginvasi Indonesia dan merusak tanaman jagung kita. Siapakah dia? Dia adalah FAW, Fall Armyworm, spesiesnya adalah Spodoptera frugivora. Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Nah ini, yang pertama adalah kita membahas mengenai hama pada soybean. Pada kedelai ada 4 hama ini yang akan kita bahas. Ada bean fly, lalat bibit kacang, ada white fly, Bemisia tabaci, ada FAW, yaitu fall armyworm, Spodoptera frugiperda atau Spodoptera litura. Ada ini spesiesnya beda ya. Dan kemudian ada Etiella spp. Ini adalah soybean pod borer atau penggerek polong kedelai. Nah, sebelum kita beranjak ke masing-masing hama ini ya. Jadi ketika kita menginginkan panen yang berlimpah, terutama soybean, yang diperlukan apa sih? Yang harus kita perhatikan salah satunya adalah dari jarak tanam kita. Jumlah populasi tanaman yang ditanam ada berapa? Kemudian bagaimana fertilizernya, apakah pemupukan berimbang atau tidak, kemudian apakah dia tidak ada naungan, karena adanya naungan akan mempengaruhi produksi dari soybean ini ya. Kemudian bagaimana dengan hama, penyakit, dan gulma. Seperti yang kita ketahui bahwa organisme pengganggu tanaman yang mengganggu tanaman itu kan tidak hanya hama ya, melainkan ada penyakit dan ada gulma. Di saat waktu yang sama, tanaman bisa mendapat gangguan dari ketiga hal ini secara bersamaan. Dan apabila kita tidak mengendalikannya, sudah barang tentu bisa saja kita bisa gagal panen. Dan selama ini produksi kedelai kita dalam negeri itu masih sangat kurang, sehingga kita masih mengandalkan negara lain. Kita masih mengimpor ya kedelai dari US karena kedelai dalam negeri kita belum terpenuhi ya. Di sini kebutuhan banyak, permintaan banyak, namun yang bisa kita hasilkan belum mumpuni. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi populasi dari hama? Pola tanamnya bagaimana? Apakah pola tanamnya selalu menanam komoditas yang sama, tidak ada rotasi? Sehingga jika tidak ada rotasi, pasti tidak bisa memutus siklus hama ataupun penyakit tersebut. Varietas yang digunakan, apakah varietas tahan ataukah rentan? Kemudian inangnya, ya, host plant-nya bagaimana? Ya, ini berkaitan dengan varietas ya. Kemudian plant growth phase, fase pertumbuhan tanaman. Jadi ada beberapa hama yang dia munculnya hanya di awal saja, ada hama yang munculnya di sepanjang tanaman itu ada ya. Jadi baik muncul di fase vegetatif ataupun generatif. Karena seperti ini ya, bean fly atau lalat bibit kacang itu hanya bisa kita temui di sekitar 2 minggu awal ya. Jadi krusial adanya serangan hama ini di 2 minggu awal tanam saja. Kemudian setelah itu hama ini menjadi tidak penting lagi ya, karena memang dia menyerang pada awal
tanam saja. Kemudian seasonnya, apakah kita menanam di musim penghujan, apakah kita menanam pada musim kemarau, sudah barang tentu itu akan mempengaruhi adanya hama atau penyakit. Jadi, kalau hama itu banyaknya menyerang pada musim kemarau. Jadi, intensitas hama itu tinggi pada musim kemarau. Dan siklus hidup dia itu akan lebih cepat jika kondisinya adalah panas ya. Sedangkan kalau penyakit itu kebanyakan dia intensitasnya akan lebih tinggi pada musim penghujan. Karena biasanya kalau penyakit itu butuh kelembapan yang tinggi, butuh hujan, butuh air hujan, butuh percikan air dan lain sebagainya, sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan dari penyakit. Kemudian yang mempengaruhi populasi hama juga ada atau tidaknya musuh alami yang ada di lapangan. Dan adanya musuh alami di lapangan itu bisa kita upayakan, yaitu salah satunya adalah menanam tanaman refugia. Kemudian apakah ada human action-nya? Apakah kita melakukan pengendalian? Apakah kita termasuk rotasi tanaman, varietas yang digunakan? Kemudian apakah pemupukan berimbang itu termasuk human action di situ? Apakah kita menggunakan insektisida atau tidak? Apakah menggunakan biological agent lainnya dan lain sebagainya? Jadi semua faktor itu akan mempengaruhi populasi dari hama. Seperti itu ya, semoga mudah dipahami. Hama yang pertama adalah lalat bibit kacang. Ini adalah bean fly, Opiomyia paseoli. Jadi bioekologinya, Opiomyia paseoli ini adalah diptera. Ini lalat ya, ini imagonya. Dan ini sangat kecil ya, bukan housefly, bukan lalat rumah, itu bukan. Diptera gromyzidae. Dia menyerang pada tanaman muda sampai kira-kira 10 hari ya. Jadi sekitar 2 minggu awal, 2 minggu setelah tanam. Jadi betina itu bertelur pada daun muda yang baru saja tumbuh. Jadi daun muda yang baru saja tumbuh itu diserang oleh si imago betina dari bean fly ini, lalat bibit ini. Kemudian jadi telur kemudian diletakkan biasanya di bawah lapisan epidermis pada bagian biji biasanya atau kotyledonya, dan dimasukkan di situ. Kemudian telurnya biasanya warnanya bulat, agak oval. Setelah 2 hari telur menetas dan menjadi larva. Seperti yang sudah kalian pelajari ya, diptera ini semua diptera itu adalah metamorfosisnya adalah holometabola. Jadi dari telur, larva, pupa, dan imago. Setelah larva keluar, apa yang akan dia lakukan? Dia akan menggerek di dalam batang alat bibit. Jadi larva dia masuk ke dalam batang dan kemudian dia menggerek batang. The larva bore the stem through the bark. Jadi dia menggerek batang sehingga the attack of bean fly is characterized by the presence of white spot on the first leaf. Yes. Jadi keberadaan dari hama ini salah satunya ditandai dengan adanya bercak putih pada daun yang muncul pertama. Jadi ada goresan putih. Nah, itu adalah tanda itu di dalamnya itu ada gerekan dari si larva lalat bibit ini. Nah, kemudian di white spot itu juga ada tusukan ovipositor dari si betina. Pest manajemennya bisa menggunakan mulsa jerami, kemudian seed treatment. Jadi si benih itu kita treatment dengan misalnya biological agent, kita treatment dengan insektisida, kita treatment dengan PGPR, plant growth promoting rhizobacteria dan lain sebagainya ya, sehingga benih tersebut terhindar dari hama, terutama di awal musim tanam. Kemudian bisa menyemprotkan insektisida sekitar
7 hari. Jika populasinya mencapai ambang ekonomi, ambang batas ya, 1 imago per 50 rumpun tanaman. Jika sudah ditemukan 1 imago per 50 rumpun tanaman, bisa dikendalikan dengan menggunakan insektisida. Kemudian menggunakan musuh alami, parasitoid. Parasitoid ini adalah organisme yang dia memarasit serangga. Dan biasanya parasitoid ini juga dari serangga, ya, dari insekta. Dan kebanyakan parasitoid itu dari ordo Hymenoptera. Oke ya. Kemudian ini ya, jadi gejalanya dia akan mati seperti ini. Kemudian yang kedua adalah whitefly. Whitefly ini adalah kutu kebul, biasanya dia banyak di balik daun, warnanya putih-putih. Bemisia tabasi ini ordonya adalah Hemiptera. Hemiptera alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap. Familinya adalah Ailurodidae. Ya, ini adalah imago dari whitefly atau Bemisia tabasi. Dia white wings, warna putih ya, wingsnya. Kemudian imagonya bertelur di bawah permukaan daun muda. Dia warnanya bright yellow. Dia telurnya itu sekitar 6 hari dan kemudian menetas. Kemudian ya nih, nimfa yang keluar, dia berwarna pucat ya. Kemudian bodinya oval dan flat. Hanya instar pertama yang mempunyai tungkai ya. Selebihnya instar selanjutnya, instar 2, 3 itu dan sampai dewasa, terutama betina ya, dia dia attached to the leaf, dia tidak bergerak ya. Jadi ada whitefly yang dia mempunyai sayap dan ada yang tidak bergerak. During its growing period, pupa stage, fase pupa itu di bawah permukaan dari daun. Kemudian jadi mereka itu menusuk dan menghisap cairan tanaman. Si kutu kebul ini memproduksi embun madu. Dan adanya embun madu itu sekresinya itu biasanya mengundang semut ya, dan juga ya, jadi ada itu ya, embun jelaga juga yang bisa muncul. Ketika ada embun madu biasanya diikuti dengan embun jelaga. Embun jelaga itu warnanya kehitaman. Dan whitefly itu juga menjadi vektor penyakit tanaman, yaitu CMMV di soybean dan kacang-kacangan lainnya. Jadi kutu-kutuan terutama misalnya kutu kebul, kutu daun itu salah satu, selain sebagai hama, dia juga bisa menjadi vektor penyakit tanaman. Jadi ketika dia menusuk dan menghisap tanaman, dia juga membawa virus di stiletnya. Dan ketika dia berpindah ke inang lain, dia bisa menularkan virus yang dibawa melalui stiletnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini pest manajemennya adalah tanam serempak, monitoring selalu dilakukan, insek entomopatogen, jadi kita mengendalikan serangga tersebut dengan entomopatogen. Entomopatogen itu adalah patogen adalah penyebab penyakit pada serangga, bisa virus, nematoda, cendawan, dan bakteri. Jadi misalnya adalah bakteria entomopatogen, jadi bakteri tersebut yang bisa mengendalikan serangga, seperti itu ya. Kemudian ada parasita dan predator. Kalau predator itu adalah memangsa ya. Kalau ini adalah fase-fase dari kutu kebul yang dia mempunyai, yang dia aktif bergerak atau disebut dengan crawler, itu adalah instar pertama. Selanjutnya instar kedua, 3, 4 dan lain sebagainya, dia
attached to the leaf. Dia diam di daun ya. Dia cenderung tidak bergerak. Nah, ini biasanya yang mempunyai sayap ini adalah yang jantan. Seperti itu. Kemudian ini ada ulat grayak Spodoptera litura. Jadi Spodoptera itu mempunyai banyak sekali spesies. Nah, ini khusus yang spesies Spodoptera frugiperda ini masuk ke Indonesia itu tahun 2019. Dan dia tidak hanya menyerang tanaman soybean, melainkan sekarang menjadi hama utama pada tanaman jagung. Nah, ini masa telur dari Spodoptera litura. Jadi ini adalah telur ya, masa telurnya itu bisa sampai 1000 ya. Bisa jika hidup semua. Ini ya, jadi sekali menetas itu bisa 600-an yang larva yang muncul. Bayangkan jika ini tidak ada yang mengendalikan. Bayangkan jika tidak ada musuh alami di lapangan. Dan betapa karena ini kan lama-lama menjadi dewasa ya. Ini baru instar 1 yang baru menetas. Semakin lama dia semakin tubuhnya semakin besar. Kemudian dia biasanya di ini masa telurnya ini di warnanya ini ya brownish red feathers, agak kemerahan kecoklatan, dan dia akan menetas setelah 4 hari. Dan kemudian larvanya muncul dan kemudian memakan tanaman. Dan pada awalnya dia makan secara berkelompok, namun seiring dengan perkembangan instar dia akan berpecah. Gejalanya dia memakan tanaman bagian awalnya itu memakan bagian atas daun. Dan kalau sudah parah sekali dia sampai hanya menyisakan tulang daunnya saja. Dan setelah 9-10 hari pupa berubah menjadi imago. Ya. Kemudian dan ini ya instar akhir adult caterpillar ini adalah instar akhirnya dia makan daun. Selain makan daun dia juga bisa memakan polong dan juga bisa makan tulang daun yang muda. Sedangkan yang daun tua itu biasanya disisakan tulang daunnya. Nah, ini ya, yang sudah saya katakan tadi, ternyata spesies Spodoptera ini tidak hanya menyerang tanaman soybean saja, melainkan ada tanaman jagung, kemudian potato, spinach, dan lain sebagainya. Pest manajemennya adalah yang bisa kita lakukan adalah plant in unison, tanam serempak menggunakan tolerant varieties, menggunakan virus entomopatogen, kemudian bisa menggunakan insektisida sebagai langkah akhir dalam pengendalian jika ambang batasnya kerusakan yang dihasilkan ada 12,5%. Jadi ketika kerusakan 12,5% itu bisa dilakukan pengendalian secara sintetik seperti itu ya. Jadi penggunaan insektisida itu memang ada aturannya jika sudah mencapai ambang ekonomi. Oke. Kemudian hama selanjutnya adalah penggerek polong. Ini adalah soybean pod borer. Sesuai namanya penggerek polong sehingga dia memakan polong ya. Ini adalah Lepidoptera pyralidae. Berarti siklus hidupnya mulai dari telur, larva, pupa, imago. Telurnya diletakkan secara berkelompok 4-15 telur. Biasanya diletakkan di bawah daun. Kemudian di sekitar bunga, setelah 3-4 hari kemudian dia menetas, kemudian larva instar 1 dia menggerek polong, kemudian dia live inside the seed, jadi dia masuk ke dalam menggerek polong dan dia hidup di dalam polong. Kemudian instar 2 si larva itu dia keluar dari polong ya.
Jadi polongnya ini nanti akan berlubang seperti itu. Kemudian gejalanya pada satu polong biasanya bisa ditemukan lebih dari satu larva. Jadi seperti ini ya, berlubang. Pest manajemennya karena dia larvanya itu tersembunyi, dia di dalam polong, itu biasanya pengendalian yang efektif dilakukan adalah mengendalikan agen hayati, yaitu dengan parasitoid. Jadi ada serangga yang memarasit serangga lain, spesiesnya adalah Trichogramma bacteri, dan juga bisa menggunakan insektisida dengan bahan aktif tertentu. Oke, kemudian kita berpindah ke pest on mice. Jadi ada 3 hama yang akan kita bahas di sini. Ini ada Spodoptera lagi ya, sama ya, ada Spodoptera seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada Helicoverpa almigera dan Austrinia furnacalis. Nah, ketiga hama ini berbeda. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sama yang dengan tadi, fall armyworm atau disebut dengan ulat dayak. Spodoptera ini banyak spesiesnya, ada yang menyerang bawang itu adalah Spodoptera exigua, sedangkan yang menyerang jagung itu biasanya adalah Spodoptera litura dan Spodoptera frugiperda. Dan Spodoptera frugiperda dia adalah new pest on mice, dia adalah invasive alien species, yaitu adalah spesies yang aslinya bukan dari Indonesia, melainkan dia datang dari US pada tahun 2019. Dia sekarang penyebarannya dari US ke seluruh dunia. Dan sekarang sudah mulai di seluruh Indonesia sudah bisa ditemukan Spodoptera frugiperda. Telurnya sama ya, dia diletakkan dalam masa, dia berkelompok, kemudian sekali menetas ya ada banyak ya, sampai 700 sampai 1000. Kemudian larvanya, dia awalnya dia makannya secara berkelompok, kemudian seiring dengan dia bertambah besar, dia akan separate as they grow. Dia akan berpisah-pisah ya. Ini adalah larvanya, ini adalah imagonya. Ini Spodoptera frugiperda yang membedakan dengan Spodoptera litura adalah di bagian kepalanya ini morfologinya ada huruf Y. Ini imagonya seperti tenda, kerusakannya daun terskeletonisasi, jadi menyisakan tulang daunnya saja. Hal yang bisa dilakukan antara lain adalah cultural control, jadi pengendalian secara mekanis ya, bisa dengan kita mengambil massa telurnya, karena telurnya kan dia diletakkan secara massa ya. Jadi ketika di lahan kita melakukan monitoring dan menemukan hama ini, bisa kita ambil dan kita musnahkan. Kemudian intercropping dengan komoditas lain sehingga akan lebih diversitasnya akan lebih beragam, sehingga mungkin di situ musuh alami yang datang juga akan beragam. Menggunakan entomopatogen ya, virus based insecticide. Namun ini adalah biological agent ya. Spodoptera litura Spodoptera frugiperda nucleopolyhedrosis virus. Jadi ini adalah virus yang dia bisa mengendalikan si Spodoptera frugiperda. SF ini adalah Spodoptera frugiperda ya. Kemudian ini juga merupakan Metarhizium anisopliae dan Beauveria bassiana merupakan biological agent. Dia adalah cendawan entomopatogen. Jadi cendawan yang bisa mengendalikan si serangga. Spesiesnya adalah Metarhizium dan Beauveria menggunakan Zadirachta nim. Ini adalah mimba sebagai pestisida nabati. Host plant resistance. Jadi salah satunya adalah dengan jagung transgenik, di mana jagung tersebut disisipi gen ketahanan tertentu dari Bacillus thuringiensis, sehingga si Spodoptera itu ketika
makan jagung transgenik tersebut, dia akan menolak ya, sehingga tanaman jagung aman dari serangan Spodoptera frugiperda dan Spodoptera litura. Seperti itu. Kemudian hama yang kedua dari jagung ini adalah penggerek batang jagung. Kalau yang tadi Spodoptera frugiperda dan litura itu banyaknya adalah menyerang pada daun ya. Kalau penggerek batang jagung sesuai dengan namanya corn stem borer, dia adalah menggerek batang. Yang digerek adalah batangnya. Seperti yang bisa kalian lihat di slide, ini batangnya. Ini ada lubang. Nah, lubang ini yang membuat siapa? Yang membuat adalah Ostrinia furnacalis ini. Dia adalah Lepidoptera ya. Ordonya ya, dengan metafonosisnya adalah holometabola, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Jadi ini adalah bulatan jadi kalau ada bulatan di batang jagung ini sudah barang tentu bisa dipastikan yang menyerang adalah Ostrinia furnacalis. Dan hal yang bisa kita cirikan lagi adalah di sekitar lubang ini bisa ditemukan adanya ini dirty ini ya, dirt, ada kotoran. Kotoran ini adalah merupakan feses. Jadi dia makan di dalam dan dia tidak jorok ya si hama ini, melainkan kalau dia ingin melakukan ekskresi, dia akan membuang fesesnya di luar. Oke. Pengendaliannya adalah dengan ya bisa menggunakan Bacillus thuringiensis, microbial pesticide, ini adalah agen biologi juga. Kemudian melepaskan predator. Banyak predator yang bisa mengendalikan hama ini. Penggunaan parasitoid, ada serangga yang bisa memarasi serangga lain, itu ada. Jadi parasitoid bisa digunakan juga, dan sudah pasti penggunaan varietas resisten itu sangat membantu ya. Kalau varietas yang kita gunakan itu adalah rentan, otomatis akan lebih mudah terserang hama. Chemical pesticide sebagai langkah akhir dalam pengendalian juga bisa digunakan. Nah, itu adalah corn stem borer. Kemudian adalah yang ketiga, ini adalah penggerek tongkol jagung. Jadi yang digerek adalah tongkolnya ya. Nah ini ya, ini adalah telur diletakkan biasanya secara single atau diletakkan secara beberapa, dan dia diletakkan di rambut jagung. Jadi ketika jagung itu sudah mulai muncul rambutnya, nah itu Helicoverpa armigera, imagonya setelah melakukan kopulasi, dia biasanya bertelur di situ di rambutnya, dan kemudian beberapa hari kemudian setelah telur itu menetas menjadi larva, larvanya akan masuk ke dalam kopnya ini, masuk ke dalam si tongkolnya. Gejala yang paling terlihat adalah larva instar pertama, biasanya dia memotong rambut jagung ya. Gejalanya seperti terpotong lurus ya. Dan larva dari Helicoverpa armigera ini adalah kanibalisme. Jadi ketika mungkin dia diletakkan beberapa telur di rambut jagung tadi, karena dia kanibal memakan sesama, sehingga dia hanya bisa menyisakan satu. Only one larva in one corn. Jadi satu jagung hanya ditemukan satu Helicoverpa armigera. Ini ada pupanya, biasanya dia menjelang berpupa dia akan jatuh ke tanah dan kemudian dia akan menjadi imago. Kerusakan yang ditimbulkan tadi ya. Jadi dia akan memakan ini, dan biasanya dia tidak sampai habis memakannya ya. Biasanya dia di pucuk tongkol jagung. Oke, lanjut ke hama ya. Pengendaliannya. Apa yang bisa kita lakukan? Pengendalian dari hama ini adalah bisa menggunakan penggunaan musuh alami, parasitoid Trichogama, Eriborus, ini adalah parasitoid, ada serangga yang memarasit serangga lain.
Penggunaan HNPV. HNPV ini adalah virus entopatogen, jadi virus yang bisa menyebabkan penyakit pada serangga. Nah, ini adalah gejala khusus dari penggunaan HANPV. Kalau tadi ada SLNPV dan SFNPV, itu adalah Spodoptera frugiperda NPV. Dan kalau ini karena dia spesifik ya, dia HA ini adalah singkatan dari Helicobacter parmigira NPV, Nucleopolyhedrosis virus. Serangga yang terserang oleh virus NPV, Nucleopolyhedrosis virus, gejalanya sangat khas, yaitu si tungkai belakangnya dia menempel pada ranting, sedangkan dia kepalanya di bawah seperti ini ya, dia menggantung. Dan dia biasanya sebelum mati dia akan ke atas, ke pucuk tanaman ya. Nah, seperti itu. Sanitasi, kemudian penggunaan insektisida jika populasi sudah mencapai lebih dari 1 larva per 10 tanaman. Oke, ini adalah spesies dari Trichogramma. Kalau di bawah mikroskop seperti ini. Ini gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh Nucleopolyhedrosis virus. Kemudian hama pada padi yang akan kita pelajari di sini ada 5, yaitu adalah warang hijau, walang sangit, brown plant hopper atau warang batang coklat, yellow stem borer, dan golden snail. Jadi adalah 5 hama ini yang dia menyerang tanaman padi. Nah, ini ada green leaf hopper warang hijau. Warang hijau ini ada spesiesnya adalah Nepothetic virulence Hemiptera cicadelidae. Bentuknya seperti ini ya, dan dia kecil, dia di batang. Biasanya dia di batang padi, dan dia selain menjadi hama, dia juga menjadi vektor virus ya, vektor virus tungro. Jadi ketika dia tungro dia vektor virus, dia pembawa virus. Ketika dia menusuk dan menghisap tanaman yang terkena virus tungro, kemudian dia berpindah ke tanaman lain yang sehat, kemudian si tanaman yang baru tersebut akan tertular oleh tungro, karena karena proses makan dari si Nepothetic virulence ini, di stiletnya dia mengandung virus. Ini dia. Nimfa dan imago dia memakan sap tanaman, memakan cairan tanaman dengan with their needle-shaped mouthpart, dengan stilet mereka yang berbentuknya seperti needle ya, seperti jarum. Ini virus tungro. Ini gejala tungro adalah dia warnanya itu yellow ke orange ya, dan kerdil seperti ini ya, kerdil. Kemudian jumlah anakannya berkurang, kemudian layu dan bahkan mengering ya, seperti ini ya. Pengendalian yang bisa digunakan adalah menggunakan varietas resisten dan juga menggunakan varietas yang resisten terhadap virus tungro. Kemudian mengurangi jumlah pertanaman padi menjadi 2 kali per tahun, atau bisa menggunakan rotasi tanaman, jangan menanam padi terus-menerus. Kemudian mengendalikan gulma, karena gulma ini juga menjadi salah satu inang alternatif dari si virus ini ya. Rotasi tanaman dengan non-rice crop ya during the dry season to decrease alternate host for pest and disease. Jadi ya, untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit tanaman itu kita melakukan crop rotation. Jadi crop rotation itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. Nah, ini adalah walang sangit. Walang sangit yang dia mempunyai kelenjar
Kelenjar bau ya. Ini kalau kalian deketin ini pasti bau karena dia mempunyai kelenjar bau. Hemiptera alidide. Oke ya, ini para metamorfosisnya adalah Paurometabola, metamorfosis bertahap. Dia makan pada ini ya, makan pada ini malai yang dia fasenya adalah matang susu. Ya, grains at the milking stage. Jadi malai yang dia belum keras banget ya, itu namanya malai susu. Dan yang impact-nya adalah empty grains, jadi dia tidak menghasilkan beras dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Jadi kopong ininya ya, empty. How to manage? Remove weeds from field. Ya, kita mengendalikan gulma karena gulma itu banyak yang menjadi inang alternatif ya dari si wereng ini. Dari si walang sangit ini ya, rice bug. Kemudian penggunaan cendawan entomopatogen adalah cendawan yang bisa menyerang serangga ya, bisa mengendalikan serangga seperti spesies Beauveria dan Metarhizium. Penggunaan chemical control sebagai langkah akhir dalam pengendalian ya pada masa sekitar berbunga ya sampai maturity of milk. Ambang kendalinya adalah 6 serangga per meter persegi. Jadi ketika kerapatannya sudah 6 insect per m square itu bisa dilakukan pengendalian secara sintetik. Kemudian yang selanjutnya adalah brown plant hopper. Ini adalah werang batang coklat atau WBC. Spesiesnya adalah Nila parvata lugens. Kita bisa mendapatkan hama ini di pangkal batang dari padi karena ini memang habitatnya di situ. Dia menusuk dan menghisap cairan tanaman dan gejala yang sangat khas dihasilkan oleh Nila parvata lugens ini adalah hopper burn. Hopper burn ini adalah gejala terbakar. Dan si Nila parvata lugens ini juga bisa mentransmisikan virus. Virusnya adalah ini rice resistant dan rice resistant pest. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah bisa dengan menggunakan sanitasi, eradikasi tanaman yang terserang, menggunakan varietas resisten, menggunakan musuh alami, menggunakan spider, coccinelle beetles, ini adalah Coleoptera, ini Coccinellidae. Ingat ya, di Coccinellidae ini ada dua tipe, ada yang phytophag, dia pemakan tumbuhan, dan ada yang predator. Yang predator ini helitranya dia berwarna mengkilap. Ini adalah Opionea dan ini adalah Paedotus fucipes atau disebut dengan tomcat. Menggunakan cendawan entomopatogen, cendawan yang bisa mengendalikan serangga dan penggunaan insektisida sekitar 20 individu per rumpun tanaman ya. Pada umurnya lebih dari 40 hari. Ketika populasinya sudah mencapai 20 individu per rumpun tanaman bisa dikendalikan dengan insektisida sintetik. Kemudian kita beralih ke yellow stem borer, ini adalah penggerek batang. Penggerek batang, dia menggerek batang ya. Dia adalah Lepidoptera. Dia menggerek batang. Dan gejala yang dihasilkan adalah sundep dan beluk. Sundep, ya ini ya. Sundep itu biasanya dia kalau menyerang pada fase vegetatif ya, sebelum pembungaan, ya, itu disebut gejalanya disebut sundep. Sedangkan kalau pada fase generatif itu disebut dengan beluk. Gejalanya apa? Kalau gejala sundep itu adalah dia biasanya menguning, kemudian kering, dan dia akan sangat mudah untuk dicabut.
seperti itu, yaitu adalah gejala sundep. Sedangkan gejala beluk adalah dia menyerang pada fase generatif dan gejalanya adalah malainya hampa, ya. Dia tidak ada malainya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah ini pengendaliannya adalah menanam. Oke ya. Tanam serempak. Nah, tanam serempak itu sangat penting sekali untuk pengendalian hama, karena kalau tidak, si hama itu akan berpindah dari satu area ke area yang lain. Kemudian pengendalian secara mekanis, collecting group of rice temporal eggs, jadi mengumpulkan kelompok telur, karena kelompok telurnya dia mengelompok seperti ini ya. Jika pada waktu monitoring ditemukan kelompok telur seperti ini, bisa langsung dimusnahkan. Menggunakan sistemik insektisida dan penggunaan musuh alami seperti trichogama dan juga predator dan juga entomopatogen. Dan ini ada light trap. Ini ada light trap, itu adalah perangkap lampu ya. Dan light trap ini bisa mengundang imago dari hama itu untuk masuk ke dalam perangkap, dan ini otomatis akan menurunkan populasi hama di lapangan. Hama yang terakhir adalah golden snail. Ini adalah Pomasea canaliculata. Dia aslinya dari South America dan warna telurnya itu sangat sangat unik sekali, warnanya pink. Ya, telurnya itu dia menetas 7-14 hari dan dia perkembangbiakannya sangat banyak, bisa 1000-1200 telur. Dan ini pengendalian mekanik yang bisa dilakukan adalah dengan memusnahkan kelompok telur ini. Jangan sampai ini menetas gitu. Itu bisa menjadi alternatif pengendalian yang sangat efektif. Oke, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Tugasnya untuk hari ini adalah resume, kemudian resume video juga. Kemudian ada final assignment, literal present dan knowledge sharing. Kalian harus melakukan knowledge sharing. Nanti ini dikumpulkan menjelang akhir semester. Dan kalian bisa kerja dengan secara mandiri atau misalnya small group, misalnya maksimal 3 student. Kalian melakukan knowledge sharing tentang apapun yang sudah kalian pelajari nanti baik di UTS maupun UAS. Dan kalian bisa memberikan little present ya ke dosen. Bisa apapun itu, bisa kalian memberikan kritik, saran, atau apapun ya, atau kalian bikin puisi atau menyanyi dan lain sebagainya ya. Bisa kalian lakukan dengan teman kalian. Dan kalian harus upload di Instagram, tag kami tim teachingnya, saya dengan Pak Satrio, dan hashtagnya adalah knowledge sharing TPH. Nah, screenshot your final assignment dan upload di Google Classroom. Nanti akan saya buat assignment-nya ya, khusus untuk screenshotnya jika sudah di-share. Oke, dan jangan terlalu lama ya, maksimal sekitar 3 menit saja sudah cukup ya. Jadi kalian harus melakukan knowledge sharing dan memberikan little lesson kepada kami. Oke, sekian ya pertemuan untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa di ujian akhir ya, ujian tengah semester. Jangan lupa ujian tengah semester nanti semua full berbahasa Inggris. Ada multiple choice, ada menjodohkan, dan ada benar dan salah ya, seperti yang kuis yang pernah kalian kerjakan. Selamat belajar dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.